Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Jiliani Gono dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Oh iya teman-teman, saat ini saya sedang berada di Benteng Ujung Pandang atau yang biasa kita sebut sebagai Benteng Fort Rotterdam yang beralamat di Jalan Ujung Pandang, Pulau Gading, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Saya di sini untuk melakukan penelitian tempat-tempat bersejarah. Salah satunya di tempat ini, Benteng Fort Rotterdam. Yuk kita lihat sama-sama. Sejarah awal Benteng Fort Rotterdam diawali pada tahun 1545. Ketika itu Raja Goa yang ke-9 memulai pembangunan benteng ini. Di dalam benteng inilah juga Pangeran Diponegoro pernah ditahan. Dan inilah penampakan gedung tahanan Pangeran Diponegoro. Dan di sisi kiri timur ruang tahanan Diponegoro terdapat Kanal Rotterdam, di mana kanal ini digunakan oleh kapal-kapal Belanda untuk bersandar dan menurunkan rempah-rempah dari wilayah timur Indonesia. Dahulunya, gedung ini adalah gedung rempah dan kantor perdagangan Belanda. Tetapi saat ini, gedung ini difungsikan sebagai museum yang dikenal sebagai Museum Lagaligo. Dan bangunan ini juga termasuk bangunan yang paling besar dalam kompleks Benteng Rotterdam. Walaupun dibangun berabad-abad yang lalu, benteng ini masih tetap kokoh loh. Keberadaan Benteng Fort Rotterdam tak bisa dilepaskan dari kehadiran Kongsi Dagang Belanda atau VOC di Sulawesi. Saat itu Goa tumbuh sebagai kekuatan politik dan militer yang paling kuat. Untuk melindungi pusat pertahanan di Sumba Opu, Goa membangun 17 benteng. Dan yang paling megah adalah Benteng Ujung Pandang atau Benteng Fort Rotterdam. Pada masa Raja Goa ke-14, tembok benteng ini diganti dengan batu padas hitam, batu karang, dan bata, dengan perekat kapur dan pasir. Pada tahun berikutnya dibangun lagi tembok kedua di dekat pintu gerbang. Namun VOC yang dipimpin Gubernur Jenderal Admiral Cornelis Janson Spilman menyerang dan berhasil memaksa Goa menandatangani perjanjian Bongaya pada 18 November 1667. Semua benteng dirobohkan kecuali Benteng Ujung Pandang. Bagian benteng yang hancur kembali dibangun oleh Spilman dengan gaya arsitektur Belanda, dan nama benteng pun diubah menjadi Fort Rotterdam, yang sesuai dengan tempat kelahiran Spilman. Benteng Fort Rotterdam difungsikan sebagai markas komando pertahanan, kantor perdagangan, kediaman pejabat tinggi, dan pusat pemerintahan di wilayah Timur Nusantara. Benteng Rotterdam digunakan sebagai pusat kegiatan pertahanan Belanda menghadapi pejuang-pejuang Republik Indonesia.
dan juga sebagai pusat penelitian ilmu pertanian dan bahasa. Nah, gedung ini merupakan gedung pusat penelitian bahasa dan pertanian oleh Jepang. Selanjutnya, gedung ini dahulu merupakan gereja, tetapi sekarang ini difungsikan menjadi gedung pertemuan, yang dimana letaknya berada di tengah benteng Rotterdam. Di dalam benteng Fort Rotterdam terdapat 5 bastion atau pos penjagaan di setiap sudut benteng, yaitu yang paling pertama kita temui merupakan Bastion Bonnet. Lalu terdapat pula Bastion Bacan, Hutun, Mandrasya, dan Ambiona. Tiap bastion dihubungkan dengan dinding benteng kecuali bagian selatan. Benteng Fort Rotterdam memiliki luas sekitar 3 hektar, yang jika dilihat dari ketinggian, bentuknya menyerupai penyu yang merayap menuju laut. Sehingga benteng ini kerap pula disebut sebagai Benteng Penyu. Itulah tadi video sejarah singkat dari saya mengenai Benteng Fort Rotterdam. Semoga apa yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.